Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih dan anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga pada pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada semua karena kasih anugerah Tuhan. Dan mari pada pagi hari ini Bapak Ibu semua kita mau datang kepada Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita siapkan seluruh keberadaan hidup kita. Bapa, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat segala yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Buat segala kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang senantiasa ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini ya Tuhan, kiranya sekali lagi Bapa melayakan kami pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini. Agar setiap pujian dan nyanyian kami ya Tuhan, semuanya menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hadirlah di tengah-tengah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Roh Kudus, lawat kami. Lingkupi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Agar kami datang ke bait-Mu bukan sebagai bentuk rutinitas kami sebagai orang percaya. Tapi lebih dari itu ya Tuhan, kami sungguh-sungguh buktikan bahwa kami mengasihi Engkau. Kami rindu akan bersekutu bersama-sama, menaikkan syukur kami bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kami datang kepada Engkau, ya Tuhan kami. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapa, kami datang kepada Engkau. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan. Kau hebat. Ajaib perkasa. Perbuatan-Mu kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Kami mau datang kepada Engkau ya Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Bapakku
datang menyembah-Mu Yesus, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan, terima kasih, ada bagiku. Sekali lagi katakan, Bapa kami datang kepadamu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Nyanyi berseru kepadamu Tuhan. Kami panggil nama Engkau Yesus Tuhan. Kau Tuhan yang ajaib. Amin, haleluya. Sekali lagi kami bernyanyi haleluya. Ku nyanyi rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu yang selalu ada senantiasa buat kami Tuhan. Kau Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, perbuatan-Mu. Kami naikkan Kau nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, haleluya. Sekali lagi ku nyanyi haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Yesus. Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, Tuhan yang ajaib, Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Segala hormat kemuliaan, Tuhan yang setia, Tuhan yang setia. Haleluya.
Kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan selamanya. Haleluya, Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang luar biasa. Tiada henti kami mengucap syukur. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau yang mengasihi. Haleluya, selamanya. Kami puji Engkau Tuhan, kami puji Engkau Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Berkuasa atas hidup kami, memeluk hidup kami, sehingga kami mampu menaikkan syukur kami ya Tuhan. Yesus, Yesus, haleluya. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kau Bapa kami yang setia, Kau Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kau Bapa kami yang senantiasa mengiringi hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Sekalipun kami tidak setia, Engkau Tuhan yang setia. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mau terus belajar mengucap syukur, berterima kasih buat selama ada dalam hidup kami ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Mereka yang mau lebih lagi Tuhan bersuka karena nama-Mu. Dan kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahannya pada akhirnya. Dalam satu nama, nama yang mengasihi hidup kami. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom. Haleluya. Semua sukacita amin. Haleluya. Berikan salam samping kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus senantiasa ada buat kita. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Segala puji syukur. Haleluya. Kami mau selalu bersyukur Tuhan baik buat hidup kami. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Dari awal katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya,
lagi. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu. Amin. Sebab kau yang layak Dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Sama-sama kita naikkan tangan kita. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Amin. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus selalu baik, amin. Kita terus memuji Tuhan, kita naikkan pujian ini. Nyanyi bagi Dia. Oke, mau lebih lagi bernyanyi buat namamu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, haleluya. Menarilah dan tepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sama-sama naikkan pujian ini. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, menarilah dan tepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, haleluya. Nyanyi bagi Dia, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus selalu baik buat kita. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami membuka hati kami lebar-lebar di hadapan Engkau. Kami siapkan seluruh keberadaan hidup kami ya Tuhan. Pikiran kami, telinga kami, dan
dengan sikap hati kami ya Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Kami percaya firman Tuhanlah yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kau Bapa yang senantiasa menyelidiki hidup kami, mengenal hidup kami jauh lebih dari orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki hati kami, selidiki aku. Amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku ya Tuhan, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat. Saya serahkan pada hamba-Nya. Yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pagi hari ini. Walaupun keadaan cuaca kurang mendukung, tapi oleh pertolongan-Mu kami bisa hadir bersama-sama dalam rumah-Mu ini untuk beribadah, menyembah, memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan, kesetiaan, kesungguhan kami untuk datang kepadamu, semuanya Engkau perhitungkan dan tidak sia-sia. Dan biarlah sebagaimana ungkapan pujian tadi, Engkau mendapati kami tetap setia di hadapan-Mu.
Terpuji nama-Mu Tuhan. Tuhan memberkati, menyempurnakan setiap persembahan pujian yang kami sudah angkat ke hadirat-Mu. Biar semuanya boleh menjadi persembahan yang harum bagikan dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan juga boleh menjadi berkat dan menyenangkan bagi kami setiap pribadi. Biar sukacita Tuhan akan terus berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Haleluya. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami semua, berikan roh hikmah, roh wahyu untuk dapat mengerti. Dan juga beri kami kemampuan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dan biar firman-Mu itu Tuhan boleh berbuah-buah dengan lebatnya dalam kehidupan kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi saya menyerahkan pelayanan ini kepadamu. Silakan Engkau berbicara Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Biar kami semua dari waktu ke waktu terus dibentuk, disempurnakan, dipulihkan agar kehidupan kami ada keserupaan dengan Kristus itu sendiri. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Ya, salam. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur saudara pagi hari ini seberapa banyak kita yang hadir beribadah menyembah kepada Tuhan. Walaupun keadaan cuaca kurang begitu bersahabat, tapi apapun keadaannya, kalau kita bisa hadir itu karena kesungguhan, keseriusan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, tidak terasa ya kita sudah masuk minggu kedua di bulan Februari ini. Ya, tampaknya memang cuaca ya masih dalam keadaan ya musim hujan. Ya, kita maklum hujan itu juga berkat sebenarnya. Ya, kalau tidak ada hujan artinya tidak ada air, bagaimana kehidupan kita. Jadi segala sesuatunya ya kita syukuri saja ya kepada Tuhan. Baik, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, yang akan saya sampaikan berdasarkan jadwal dari GBI Pusat. Ya, silakan klik. Ya. Judulnya apa? Kita baca. 2, 3, 1. Hidup sederhana dan rendah hati. Ya. Hidup sederhana dan rendah hati. Saudara, kehidupan sederhana dan rendah hati, saya percaya ini adalah merupakan kehendak Tuhan bagi setiap orang. Nah, terlebih-lebih saudara bagi hamba-hamba Tuhan. Kehidupan sederhana dan juga rendah hati itu kehendak Tuhan. Dan juga saya percaya itu harapan daripada sidang jemaat Tuhan juga. Hidup sederhana dan rendah hati ini saudara, ini biasanya berjalan bersama-sama dalam kehidupan seseorang. Artinya nggak bisa dipisahkan. Orang yang hidupnya sederhana, itu biasanya terlihat rendah hati, kerendahan hati. Walaupun nggak mutlak saudara ya. Ada orang hidupnya sederhana banget, ya memang keadaannya sederhana saudara, nggak mampu beli macam-macam. Ya, tapi ada orang kaya, punya uang, banyak duit, tapi dia tidak mau menampakkan kekayaannya. Dia lebih memilih sederhana. Ya. Nah, demikian juga soal kerendahan hati. Kerendahan hati ini bisa kita lihat, kita dengar dari kata-katanya yang berbicara. Tapi itu tidak mutlak saudara ya. Sebab ada saja saudara orang kalau kata-katanya indah, kalau berbicara seperti malaikat Tuhan atau seperti domba yang baik, tapi sebenarnya munafik.
Hanya kata-katanya doang yang manis, yang indah didengar. Tapi munafik. Munafik itu singkatan apa, saudara? Muka, nabi, pikiran, kotor. Ya kira-kira begitu, saudara ya. Muka nabi, pikiran kotor. Ya kalau mau ngomong kayak nabi Tuhan, firman Tuhan mengalir dari mulutnya. Tapi nggak sesuai dengan perbuatannya. Nah karena itu saudara, kerendahan hati itu lebih nyata. Kita bisa lihat dari perbuatannya. Ya, perbuatannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup sederhana dan kerendahan hati pada kesempatan ini, kita mau belajar dari contoh, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini adalah seorang, katakanlah nabi Tuhan, yang diutus untuk mendahului Kristus, untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus. Nah, di dalam kehidupannya, kalau kita baca di dalam kitab Injil, walaupun tidak seluruhnya saudara menceritakan tentang Yohanes Pembaptis, ya kita bisa lihat saudara, ketika dia hidup bertumbuh sebagai manusia normal, hidup sebagai manusia normal, dia menunjukkan kehidupannya yang sederhana. Misalnya apa saudara? Makanannya hari-hari belalang. Minumannya bukan aqua saudara ya, bukan presti, tapi madu hutan. Ya memang bermutu, cuma saudara nyarinya itu mungkin harus kemana-mana. Ya, butuh perjuangan. Hidup secara alami, betul-betul secara alami. Ya kita mengerti saudara ya, waktu itu belum ada yang namanya burger, belum ada yang namanya capcay. Ya, apa yang ada? Makan. Yang penting jangan racun yang mematikan. Ya. Nah, pakaiannya dari bulu domba. Ya, kita memang zamannya saudara ya. Tapi dia tidak membeli, tidak memesan pakaian-pakaian yang mewah. Ya, walaupun mungkin bisa saja andai kata dia mau beli, tapi tidak. Kemudian tempat hidupnya, dia tidak tinggal di tengah-tengah hutan, tengah-tengah kota. Tapi kalau kita baca, dialah orang yang berseru-seru di padang belantara, di gurun, di padang. Jadi kehidupannya di tengah-tengah, katakanlah tempat yang sepi, padang, gurun. Hanya nanti begitu dia muncul dalam pelayanan, dia baru masuk ke tengah-tengah orang banyak. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu apa yang ditunjukkan dalam kehidupan Yohanes Pembaptis tidak berarti harus kita tiru. Ya, tapi prinsipnya itu ya, hidup sederhana dalam kehidupan ini, lalu bersikap rendah hati. Dan siapapun orang yang bersikap seperti itu, saudara, saya percaya akan menyenangkan orang lain. Orang yang bertetangga, tetangga jadi senang. Orang yang berteman, berteman jadi senang. Orang yang bersahabat, bersahabat ikut senang. Kenapa? Miliki teman yang baik. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Nah karena itu di dalam seluruh kehidupan Yohanes, kita melihat ya, dia selalu mengajarkan dan menampilkan pola hidup sederhana dan rendah hati. Nah sekali lagi saudara, karakteristik Yohanes ini, karakteristik Yohanes ya, Pembaptis ini dapat kita pelajari. Tentu bukan saja kita pelajari, artinya kita teladani di dalam kehidupan kita keseharian. Baik kita berada di rumah tangga, baik kita berada di kantor, di tengah-tengah masyarakat,
Ya, kita sadari saudara sebagai manusia memang siapapun kita tidak luput dari apa yang namanya kesalahan, kehilapan. Tapi bagi kita masing-masing ada niat, ada kemauan ingin berpola hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, orang kudus, anak-anak Tuhan, kita mau hidup berpola hidup sederhana dan rendah hati. Nah, apa yang kita dapat pelajari dari kehidupan Yohanes ini? Klik yang pertama. Ya, seorang hamba yang jujur, ya. Seorang hamba yang jujur. Saya akan baca ayatnya, kita baca ayatnya. Bapak Ibu lihat di layar ya. Saya akan bacakan dari HP saya. Ya, di HP saya ini saya ambil 2 ayat saudara ya. Kalau di situ kan hanya ayat 20. Saya mulai baca dari ayat 19. Dan firman Tuhan yang saya baca ini saudara saya ambil dari terjemahan literal ya. Literal. Mungkin bunyinya agak sedikit beda. Tapi ya maksudnya sama saja ya. Yohanes 1 ayat 19 sampai 20. Kalau di sana kan ayat 20. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang-orang Yahudi dan dari Yerusalem mengutus imam-imam dan orang-orang Lewi supaya mereka menanyai dia, "Siapakah engkau?" Dan dia mengaku dan tidak menyangkal. Bahkan dia mengaku, "Aku bukanlah Hamasyah, bukanlah Kristus." Saudara, kejujuran ini ibarat mata uang yang dibelanjakan berlaku di mana-mana, diterima di mana-mana. Orang jujur itu dibutuhkan oleh siapapun. Perusahaan membutuhkan karyawan, membutuhkan orang yang bekerja dengan jujur. Ya, menjadi pejabat negara, menjadi pegawai negara, jadi pejabat, jadi pegawai negara melayani masyarakat dengan jujur. Nah, termasuk saudara ya, dalam kehidupan kita, baik di gereja, apalagi di rumah tangga saudara. Istri menghendaki suaminya jujur. Suami juga demikian menghendaki istrinya jujur. Orang tua menghendaki anak-anaknya bersikap jujur. Ya, termasuk anak-anak juga berharap tentunya orang tua juga bersikap jujur. Nah, saudara, jujur itu sesuatu yang katakanlah penting, harus ada dalam kehidupan seseorang. Tapi namanya manusia ya, itu memang karakternya bisa berbeda-beda. Mungkin ada saja saudara orang yang pengen berlaku jujur, tapi karena keadaan dia bisa berkata yang tidak benar. Nah, jujur kan lawannya kata bohong. Nah, apa yang membuat kadang-kadang orang bisa berbohong atau tidak berkata jujur, saudara? Pertama, mungkin dia malu. Apalagi berkaitan dengan kelemahan, kekurangan tubuhnya atau perbuatan dosa yang dia perbuat. Kalau dia ngaku dengan jujur, dia malu. Saya pernah saudara, waktu itu kalau nggak salah saya masih SD kelas 2 apa ya saudara, kelas 2 SD. Jadi ada uang nenek saya dalam satu tempat begitu. Saya nggak ada duit, saya ambil. Nenek saya kehilangan uang. Siapa yang ngambil uang ini? Kamu ya? Terus terang saudara, saya berkata, enggak, saya bilang. Saya takut. Saya malu. Padahal hati saya bilang, iya, saya yang ngambil. Cuma mulut saya bilang, tidak, gitu ya, enggak. Saya nggak ngaku, saudara. Waduh, dalam hati saya sungguh saya sangat menyesal.
tapi mau ngaku malu, takut. Nah saudara, sampai nenek saya meninggal saudara, karena saya memang waktu nenek saya meninggal saya tidak tahu. Saya sekolah jauh di kota, nenek saya di kampung. Saya nggak ketemu lagi, andai kata ketemu saya mau minta maaf sama nenek saya. Perbuatan saya waktu kecil yang saya ngambil uang nenek saya itu. Nggak banyak saya saudara, emang uangnya sedikit aja. Tapi ya biarpun nggak banyak, namanya di kampung saudara berarti banget bagi mereka. Saya takut saudara, takut. Yang kedua, kenapa orang bisa berbohong? Malu. Malu mengakui kesalahan. Dan yang ketiga, orang mungkin ya takut diproses hukum kalau berkaitan dengan hukum. Gak mau dipenjara, gak mau dipukulin. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tapi apapun keadaan kita saudara, hal-hal yang membuat kita bisa berlaku tidak jujur karena takut, karena malu, karena nggak mau dihukum saudara, itu harus kita lawan seharusnya saudara. Karena Tuhan Yesus berkata, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara, kalau berbuat jujur apakah gampang? Dibilang gampang, enggak juga saudara. Ya. Kadang-kadang masalah ketidakjujuran ini apalagi dalam dunia bisnis saudara. Saya percaya saudara jauh lebih tahu dari saya. Udah kayak benang kusut. Kita belanja barang itu udah takarannya, ukurannya, banyaknya udah nggak sesuai. Misalnya saudara kita dagang beras. Misalnya 1 karung 50 kilo. 1 karung 50 kilo. Coba timbang, apakah nyampe 50 kilo? Belum tentu. Paling berat 59, kalau enggak antara 47 48. Nah akhirnya gimana istilahnya pedagang yang mau jual ini? Ya putar otak juga untuk mengatasi kerugian barang yang enggak ada itu. Nah saudara, enggak gampang memang. Tapi bagaimanapun saudara, bagi kita anak-anak Tuhan lebih memilih bersikap jujur daripada kita ikut kayak lingkaran benang kusut gitu ya, yang dimana kita akhirnya terlibat kebohongan. Nah saudara kekasih dalam Tuhan, Yohanes sendiri berkata, ketika orang bertanya kepada dia, apakah kamu Hamasiah? Apakah kamu Mesias? Enggak, saya bukan Mesias. Saudara, pengakuan jujur seperti ini sangat diperlukan. Supaya apa saudara? Jangan sampai orang tertipu. Orang dibohongin. Ya. Saudara, kalau manusia sesama kita nih ya manusia, ya kita bisa saja nggak tahu apakah yang diucapkannya itu benar atau tidak. Tapi tentu Tuhan itu Maha tahu bagaimana keadaan posisi kita. Nah karena itu saudara, memang yang bagus, yang paling bagus itu seperti Yohanes. Kalau dia bukan Mesias, kalau dia bukan Hamasiah, bukan Kristus, ya akui saja. Ya, akui saja. Nggak usah merasa nanti direndahkan orang. Apalagi saudara ya, kalau seperti Yohanes ini bersikap jujur, tentu saudara dapat kita pahami. Artinya Yohanes mengerti posisi dia. Karena itu dia lebih memilih, lebih melakukan untuk mentaati firman Tuhan. Mentaati firman Tuhan. Nah biasanya orang yang bersikap jujur itu orang yang taat firman Tuhan. Dalam 10 hukum Taurat, itu kan hukum ke-9 berkata, jangan bersaksi dusta, jangan berbohong, apapun alasannya. Kalau dalam dunia ini, ya katanya kalau bohong putih boleh gitu ya. Ya kita sih nggak pakai warna-warna ya, nggak pakai besar kecil, namanya bohong ya bohong. Ya. Kenapa saudara? Karena setiap
kali kita berbuat yang tidak baik atau berkata tidak jujur atau berbohong, saudara, kita mengerti dalam pelepasan itu artinya kita seperti membuka diri, mempersilahkan roh-roh kebohongan itu masuk dalam kehidupan kita. Sehingga ada orang-orang tertentu, saudara, kalau dia bicara, kalau dia ngomong, nggak ada lepasnya dari kata-kata bohong. Jadi udah bercampur antara bohong dan tidak. Nah, kalau orang suka bohong, saudara, cepat atau lambat, suatu saat pasti akan ketahuan. Akan ketahuan. Contoh, saudara. Nah, mudah-mudahan di tempat ini nggak ada lah ya. Misalnya suami selingkuh, istri curiga, nggak tahu, saudara. Radarnya itu, sinyalnya itu kuat banget, bisa tahu gitu. Kamu nggak benar ya, kamu selingkuh ya? Oh nggak ada. Itu cuma teman biasa. Nah, tapi kalau memang itu benar-benar yang dilakukan suaminya, perselingkuhan, pasti ketahuan, saudara. Ada orang bilang bau busuk itu kalau ditutupin kayak apa nggak bisa, tetap aja akan keciuman keluar. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, contoh teladan dari kehidupan Yohanes yang berkata dengan jujur tentang dirinya memang merupakan suatu pelajaran dan juga dapat kita teladani dalam kehidupan kita, dalam seluruh aspek kita. Ya, saya pernah, saudara, diceritain oleh seseorang, katanya kami kehilangan uang, keluarga kami kehilangan uang, suaminya maksudnya. Dia cerita, saya bilang berapa hilangnya? Sekian, hampir 1 miliar dia sebut. Waduh, dalam hati saya banyak banget. Saudara, begitu saya tahu dia tuduh orang lain, saudara, ngambilnya. Orang yang pernah tinggal di rumahnya. Tahu sebagai tamu apa sebagai pembantu nggak tahu saya. Ternyata belakangan baru saya ngerti, ternyata orang dalam rumah tangga sendiri yang ngambil. Waduh, saudara, saya dibohongin. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, orang kalau sudah terikat dengan kebohongan-kebohongan kalau berbicara, biar kayak apa dia manisnya menutupi perbuatannya yang jahat dengan kata-katanya, pasti orang akan tahu nantinya. Nah, karena itu, saudara, teladan yang baik, contoh yang baik, pelajaran yang baik dari kehidupan Yohanes ini, ya, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau orang tanya sesuatu kepada kita, ya kita jawab aja dengan jujur. Pak, Bapak tahu nggak rumahnya si A? Oh, nggak tahu. Memang kita nggak tahu. Jangan kita nggak tahu pura-pura tahu. Oh, rumahnya di sana, Pak. Bapak jalan lurus, nanti belok kanan, lurus lagi, belok kiri. Nah, di belok kiri itu ada pertigaan, Bapak ambil jalan yang lurusnya. Nanti tanya aja di sana. Padahal, aduh, ngerjain orang, saudara. Kasihan kan orang, saudara, ya dibohongin begitu. Bilang aja, maaf saya nggak tahu gitu ya. Jangan ngerjain orang. Walaupun ini hal-hal yang sederhana yang mungkin dia anggap sebagai apa ya, lelucon gitu. Tapi orang serius kan. Jangan kita melakukan sesuatu yang nggak benar. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, apalagi ini dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Siapapun kita, saudara, kita mesti bersikap jujur. Saya membaca sebuah kesaksian, saudara. Ada seorang hamba Tuhan, pendetanya, saudara, di gereja. Makai uang pembangunan gereja yang bukan haknya. Bukan haknya. Nah, hamba Tuhan ini meninggal. Saya nggak tahu, saudara, yang meninggal ini apa jemaatnya atau ada orang lain. Jadi dia dibawa Tuhan ke neraka. Dia lihat hamba Tuhan itu meninggal itu ada di neraka. Begitu lihat Tuhan Yesus,
datang bersama orang yang dibawa Tuhan ke neraka itu. Dia bilang, Tuhan ampuni saya salah. Saya pakai uang gereja yang bukan hak saya. Ampuni saya Tuhan. Tapi Tuhan bilang, udah terlambat. Udah masuk neraka baru ngaku. Baru sadar. Nah saudara, mungkin saudara orang menganggap karena dia gembala. Dia main berbuat seenaknya saja. Sebenarnya nggak bisa. Gembala, pendeta, siapapun saudara, ya jemaat pun sama. Kalau itu bukan haknya, jangan kita pakai. Ya, kita boleh pakai apa yang menjadi hak kita. Apalagi kalau ada misalnya titipan orang. Pak, tolong titip ya ini untuk si A. Duitnya malah dia pakai. Itu kan bukan haknya. Saudara, mungkin ada orang menganggap hal kecil seperti ini sederhana, sepele. Tapi pertanggungan jawabannya sama saja, saudara. Nah, saudara, karena itu sikap jujur merupakan suatu teladan yang baik bagi kita untuk kita lakukan. Nah, apa kata firman Tuhan berkaitan dengan ini? Saya akan baca firman Tuhan di ayat yang lain. Ini enggak ada di layar, saudara ya. Maaf, enggak ada di layar. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Amsal pasal 10 ayat yang ke-9. Firman Tuhan. Dia yang berjalan dalam kejujuran berjalan dengan aman. Tetapi yang jahat jalannya akan diketahui. Saudara, kalau kita hidup dalam kehidupan ini bersikap jujur, di mana saja kita berada, bekerja di mana saja, saudara, kita merasa aman. Ya, apapun tuduhan orang kepada kita, kita nggak ada perasaan takut. Kita nggak ada perasaan terancam. Tapi andai kata ada orang berbuat yang jahat, udah pasti saudara, ada dalam hatinya perasaan takut. Takut apa? Takut ketahuan. Kalau ketahuan, jangan-jangan nanti dia bisa diproses hukum. Saudara, saya membaca di Facebook ada kesaksian seorang hamba Tuhan yang dulunya bukan hamba Tuhan, saudara ya, malah dia dari seberang. Nah, dia berkata, dulu waktu dia jadi karyawan di perusahaan farmasi, saudara, obat-obatan, itu kalau keluar dari tempat kerja, itu dia masukkan obat-obatan yang nggak dipak-pak itu, yang nggak dibungkus itu ke dalam kaos-kaos kaki begini, saudara. Nanti dia jual di luar, sehingga dia dapat duit banyak. Ternyata yang melakukan itu bukan hanya dia sendiri, dia bilang banyak karyawan lain. Pantasan akhirnya perusahaan itu, kenapa ini barang kok banyak begini, kok jadi rugi, nggak sesuai hitungannya. Akhirnya digerebek karyawannya, ditangkapin sama polisi. Tapi orang yang bersaksi ini kebetulan dia nggak ada di tempat katanya, sehingga dia nggak ketangkap. Saudara, itu perbuatan yang nggak jujur, merugikan perusahaan. Saudara, tentu ini bukan rahasia lagi. Ya, banyak orang bekerja melakukan ketidakjujuran, tapi kelamaan ketahuan dan akhirnya saudara di PHK, dikeluarkan. Nah, saudara, kalau kita berjalan dengan jujur, kita aman. Apapun dugaan orang, tuduhan orang, nggak bakal mempan. Kita memang tidak melakukan perbuatan yang jahat. Nah, saudara, karena itu lebih baik kita bersikap jujur daripada kita melakukan kejahatan ketika kita bekerja atau dimanapun kita berada. Nah, kemudian satu ayat lagi berkaitan dengan kejujuran ini. Saya akan bacakan masih dalam kitab Amsal. Amsal pasal yang ke-22 ayat 7. Firman Tuhan berkata, orang benar akan berjalan dalam kejujurannya, diberkatilah anak-anak yang mengikutinya. Saudara, kalau orang berbuat jujur, pekerjaannya diberkati.
Diberkati di sini saudara, kita tidak bicara soal banyak, soal kekayaan semata, enggak. Diberkati itu artinya apa yang kita kerjakan dengan baik sehingga menguntungkan, mungkin kalau kita ada bos menguntungkan perusahaannya, ya. Dan kita juga dapat imbalan dari honor atau gaji, ya, atau upah yang dikasih, dan kita bisa mencukupi kebutuhan hidup kita. Kita diberkati artinya. Nah, apalagi kalau bosnya itu tahu kita ini adalah orang yang jujur, kita bisa mendapatkan kepercayaan yang lebih besar lagi. Walaupun tadinya dia karyawan sederhana, tiba-tiba dia dipercayakan. Misalnya saudara megang keuangan. Orang pegang keuangan tuh enggak sembarangan loh. Saya melihat saudara di Cisayang sana ada toko material orang Kalbar. Ya. Ada satu orang setempat saudara, laki-laki, dia dipercayakan pegang keuangan. Sebelum bosnya bangun datang ke tokonya, ini karyawannya salah satu yang dipercaya ini sudah datang duluan. Kalau ada pengembalian uang, orang bayar, ya, dia yang nerima, dia dipercaya. Itu enggak sembarangan saudara, itu enggak sembarangan. Sebab banyak orang yang enggak bisa dipercaya. Apalagi ini berkaitan dengan uang. Waduh, enggak sembarangan, sekali lagi tidak sembarangan. Tapi diberkati orang yang hidup jujur. Nah, apalagi kalau dia punya anak-anak, lalu anak-anaknya mengikuti langkah-langkah orang tuanya dalam kehidupannya, yaitu bersikap jujur dalam bekerja, dalam berbuat sesuatu. Anak-anaknya juga diberkati oleh Tuhan. Tapi sebaliknya saudara, kalau orang tuanya enggak jujur, suka bohong, biasanya saudara anak-anaknya juga suka bohong. Ya, kalau ngomong suka bohong, ya. Itu kenapa sih anak-anak itu kok ngomongnya bohong melulu? Kayak nggak tahu aja. Orang ibu bapaknya juga begitu. Waduh. Saya ada saudara pemilik yang kayak gitu. Ngomong katanya bohong melulu, dasar kayak orang tua kamu nih, katanya begitu saudara. Marah itu orang. Ngomong gak ada jujurnya saudara. Waduh, kasihan. Tetapi berbahagialah saudara, anak-anak yang meniru meneladani orang tua yang bersikap jujur, dia diberkati. Andai kata orang tua gak jujur, ya anak-anaknya jangan ikuti sebenarnya. Supaya anak-anaknya diberkati, jangan hidup terkutuk kayak orang tuanya, hidup dalam ketidakjujuran, hidup dalam kebohongan. Orang tua jujur itu bisa saja saudara, anaknya bisa beda dari orang tuanya. Tapi tentu diharapkan orang tua berlaku baik, orang tua benar hidupnya, orang tua jujur, anak-anaknya juga meneladani. Sehingga berkat yang diterima oleh orang tua mengalir juga nanti kepada anak-anaknya. Haleluya. Ya, klik yang kedua. Yang kedua. Ya. Tadi yang pertama adalah hidup dengan jujur. Nah, yang kedua ini adalah hamba yang rendah hati ya. Hamba yang rendah hati. Seorang hamba. Jadi Yohanes itu adalah seorang hamba yang rendah hati. Rendah hati, ada orang bilang menyebutnya rendah diri. Sebenarnya beda lah ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang disamakan. Rendah diri itu mungkin minder ya. Merasa diri jelek, merasa diri miskin, merasa diri nggak mampu. Ya, sehingga dia minder. Tapi kalau rendah hati, ini betul-betul adalah sikap hati seseorang yang dia tunjukkan kepada orang lain, yang melalui kata-katanya, melalui perbuatannya, sehingga orang merasa senang berteman, melayani, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yohanes Pembaptis
ini adalah seorang yang hidup sederhana, rendah hati. Saya akan bacakan ayatnya di dalam Yohanes pasal 1. Di situ ayat 23 ya. Saya akan baca dari ayat 22. Saya akan baca dari ayat 22. Yohanes 1 ayat 22-23. Kemudian mereka berkata kepadanya, "Engkau ini siapa? Supaya kami bisa memberikan jawaban kepada mereka. Yang telah mengutus kami, apa yang engkau katakan mengenai dirimu sendiri?" Dia berkata, "Akulah suara yang berseru di padang belantara. Luruskan jalan Yahweh, seperti yang telah Nabi Yesaya katakan." Haleluya. Saudara, di sini dapat kita pelajari dari salah satu sisi ya kehidupan Yohanes, dari apa yang dia ungkapkan, apa yang dia katakan untuk menjawab pertanyaan orang terhadap dirinya. "Siapakah engkau ini?" Supaya kami bisa memberi jawab kepada orang yang mengutus kami. Dia hanya menjawab, dia tidak berkata, "Saya adalah Mesias." Enggak. "Saya adalah seorang nabi yang besar." Enggak. "Saya ini adalah orang yang berseru-seru di padang belantara, di padang gurun, di padang. Luruskan jalan Tuhan. Luruskan jalan bagi Tuhan." Saudara, Tuhan Yesus berkata tentang Yohanes, tidak ada orang, mulai katakanlah zaman Adam sebelum Yohanes sampai Yohanes lahir, orang lebih besar daripada Yohanes. Tapi yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Maksudnya Tuhan Yesus lebih besar daripada Yohanes. Tapi dari semua orang yang pernah lahir ke dunia, gak ada orang sehebat, sebesar Yohanes, dalam artinya kapasitas panggilan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Tetapi dia tetap mengaku bahwa dia adalah seorang pengkhotbah kecil di padang gurun yang berseru-seru, "Hei saudara, bertobatlah. Kristus mau datang. Hamasia mau datang." Ya, dia bertemu dengan orang tertentu di mana dia bisa berpapasan, mungkin ngobrol sebentar, "Bertobatlah supaya kamu diselamatkan." Saudara, dia tidak berkata hebat-hebat. Dia lebih memilih mengungkapkan dirinya sebagai orang yang sederhana. Seorang pengkhotbah kecil yang tidak dipakai di gedung-gedung bertingkat, di gedung-gedung besar yang dihadiri oleh ribuan orang. Enggak. Dia sederhana. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kehidupan rendah hati yang sederhana ini memang sangat berarti bagi kita. Kenapa saudara? Karena ini memang merupakan sekali lagi satu kehendak Tuhan bagi kita. Kesederhanaan, kerendahan hati, sekali lagi saya katakan, itu dapat kita ketahui dari ucapan-ucapannya. Dari cara dia berbuat, memperlakukan orang. Itu bisa tergambar saudara kerendahan hati seseorang. Dan Tuhan memakai orang-orang yang memang rendah hati. Firman Tuhan katakan Tuhan menentang orang-orang yang congkak, yang sombong, tetapi meninggikan orang yang rendah hati. Yohanes menunjukkan
diri sebagai orang yang rendah hati. Dia tidak berkata, oh saya pendeta besar, kira-kira begitu saudara. Saya pastor hebat, lebih hebat daripada Pak Andi Simon. Ya, sekali sentuh orang sakit sembuh. Ya, gak usah teriak-teriak kayak Pak Andi Simon, misalnya saudara. Saudara kekasih dalam Tuhan, kadang-kadang ada hamba Tuhan khotbah sambil memuji-muji pelayanannya. Ya, memuji-muji keadaan jemaatnya. Ya, mudah-mudahan saja saudara dia tidak mengungkapkan kesombongannya. Tapi andai kata hal itu tujuannya untuk kesombongan, saudara, itu merupakan sesuatu yang menjijikan di mata Tuhan. Saya membaca di YouTube, mendengar di YouTube saudara, di YouTube kesaksian Pak Paul Sang ya namanya, Paul Sang saudara ya. Saudara juga tahu. Suatu ketika dia bilang, dia mendapat penglihatan. Karena memang dia punya karunia, dia bilang mendapat penglihatan dari Tuhan. Dia mendapat penglihatan. Awalnya Tuhan perlihatkan, keadaannya samar-samar. Dia sampai berkata, aduh ini siapa orang ini ya? Kok kelihatannya rada angkuh ini orang. Tapi nggak jelas. Udah itu entah kapan satu saat Tuhan perlihatkan lagi dalam satu penglihatan. Lebih jelas lagi saudara kelihatan. Cuma nggak kenal itu orangnya siapa. Waduh ini orang kok sombong banget sikapnya. Nah kalau nggak salah apa yang ketiga apa yang keempat ini dia bilang begitu saya terakhir dia lihat ini siapa ya? Kok kayak orang nggak tahu diri ya sombong banget. Begitu diperjelas ternyata dirinya sendiri. Paul Sang sendiri yang sikapnya sombong, angkuh dalam pelayanan. Paul Sang sendiri saudara yang mengaku itu dalam kesaksiannya. Saya cerita begini saudara, saya bukan ingin menjelek-jelekan Paul Sang, tapi itu pengakuan Paul Sang sendiri tentang dirinya. Bahwa dulu dalam pelayanan dia sombong, dia angkuh dia bilang. Nah, berbeda dengan sekarang ketika dia lari ke luar negeri itu pelayanan. Beda banget. Ya, beda banget. Dia sombong, dia pergi menginjil dengan biaya sendiri dia bilang. Sambil bekerja berusaha. Tuhan yang tidak senang itu saudara bukan pelayanannya, tapi sikap hatinya, kesombongannya. Itu yang membuat Tuhan tidak senang. Tapi coba kalau dia dengan rendah hati. Oleh kemurahan Tuhan, oleh kehendak Tuhan, saya bisa melakukan pelayanan ini. Bukan karena saya banyak duit, saya biaya sendiri, bukan. Karena Tuhan memberkati aja. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan. Jadi kesombongan itu adalah sesuatu yang menjijikan bagi Tuhan. Karena itu sikap Yohanes merupakan teladan yang indah bagi kita. Dia menunjukkan kerendahan hati yang baik. Sekalipun dia hebat sebenarnya. Dipakai Tuhan luar biasa. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, dia lebih besar dari siapapun sebelum Yohanes. Ya. Tapi Yohanes mengaku, saya ini hanya orang yang berseru-seru di padang gurun. Ya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sebenarnya saudara ya, kalau kita kaya, kita memiliki keterampilan yang hebat, kita punya talenta yang banyak. Gak perlu kita cerita sama orang. Ya, kehebatan kita, kemampuan kita. Lebih baik kita menunjukkan sikap sederhana. Andai kata orang mau tahu itu dari cerita orang lain, ya terserah. Tapi kita gak boleh membangga-banggakan diri, menyombongkan diri. Siapa tahu saudara, ternyata lawan kita bicara, ternyata lebih hebat dari kita. Nah nanti kita jadi malu sendiri. Jadi sikap kehidupan yang rendah hati ini merupakan sikap yang patut kita teladani. Nah apa kata firman Tuhan berkaitan dengan kerendahan hati ini saudara? Kita baca di dalam, ini nggak ada di situ ya, nggak ada di di layar, karena ini tambahan dari saya sendiri.
Amsal pasal yang ke 24 ayat 4. Amsal pasal 24 ayat 4, firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita semua. Pahala kerendahan hati adalah takut akan Yahweh, kekayaan dan kehormatan dan kehidupan. Waduh, luar biasa saudara ya berkatnya. Memang saudara, kita tahu air itu mengalir ke tempat yang rendah. Dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Hujan turun dari atas ke bawah. Nggak pernah saya dengar hujan turun naik dari bawah ke atas gitu ya. Kecuali kalau air yang memang disemprot, tapi jatuh juga. Nah, kerendahan hati itu memang sangat dihargai oleh Tuhan. Sangat menjadi perhatian Tuhan bagi orang yang bersikap rendah hati. Karena kesanalah berkat-berkat Tuhan akan dialirkan. Membuat kita karena rendah hati bersikap hidup memilih takut akan Tuhan. Kemudian apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, Tuhan berkati. Seperti tadi yang pertama, kejujuran. Tuhan berkati. Walaupun mungkin orang banyak kesulitan di tengah-tengah ekonomi yang tidak menentu ini, tapi entah bagaimana ada saja berkat itu mengalir, mencukupi apa yang kita perlu. Demikian juga kehidupan. Nah, saudara, kalau kita ingin memiliki hidup dalam arti bukan saja hidup berkenan kepada Tuhan, arti memiliki kehidupan. Hidup di hadapan Tuhan. Itu kalau kita jadi orang yang rendah hati. Nah, kita memilih percaya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, itu harus. Karena memang Tuhan Yesus kehidupan kita. Tetapi ini jangan dirusak oleh perbuatan dosa kita. Kerendahan hati itu sangat mendukung untuk menjaga, memelihara iman kita di dalam Tuhan supaya kehidupan itu tetap menjadi milik pribadi kita. Nah, lebih lanjut saudara, apa kata Rasul Petrus di dalam tulisannya? Kita melihat saudara ya, 1 Petrus 5 ayat yang kelima. 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Saya baca dari terjemahan literal lagi ya. Demikian juga hendaklah yang muda-muda menundukkan diri kepada para tua-tua. Dan semuanya dengan saling menundukkan diri seorang terhadap yang lain. Kenakanlah kerendahan hati, sebab Elohim menentang orang-orang yang congkak, tetapi Dia memberi anugerah kepada orang-orang rendah hati. Puji Tuhan saudara. Gak kurang-kurangnya Rasul Paulus menuliskan pesan kepada jemaat yang dia layani. Supaya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, supaya kita ini tahu diri, hendaklah yang muda-muda menundukkan diri, artinya menundukkan diri, bersikap rendah hati terhadap orang-orang tua. Ini orang tua ini bisa berarti saudara anak terhadap orang tua, bisa berarti yang lebih muda kepada yang lebih tua. Itu supaya yang muda ini bersikap rendah hati. Ya kalau bicara pengalaman, ya tentu saudara, yang banyak makan asam garam orang yang lebih tua tentunya. Tapi kadang-kadang ada kalanya saudara memang anak-anak boleh dikatakan saudara bersikap kurang ajar dengan orang tua. Soal HP aja saudara, kan kita orang tua saudara ada ngerti dah. Ya, aplikasi penggunaannya. Apalagi kalau mak-mak yang cuma bisa nerima telepon, matiin telepon, ya nelpon orang. Selebihnya nggak tahu. Kirim SMS nggak bisa, atau WA nggak bisa, nulis-nulis gitu. Apalagi yang lain-lain. Kalau nanya, nak tolong bantu mamanya apa ya? Nah, ini gimana? Aduh, yang kayak gitu aja mama udah
Kayak orang pikun nggak bisa kan, waduh, dijelek-jelekin orang tuanya. Ya, sebagai anak cobalah bersikap rendah hati, layani orang tua. Ya, orang tua zaman dulu, bukan zamannya kayak sekarang, ya, ketinggalan. Kita nggak ngerti. Ya puji Tuhan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa menggunakan HP dengan baik. Ya, kalau zaman sekarang kebablasan lagi, anak kecil yang, waduh saudara, baru bisa tengkurap udah main HP istilahnya, ya, waduh, sebenarnya bahaya saudara, bahaya bagi kesehatan matanya, bahaya bagi perkembangan otaknya. Tapi kadang-kadang orang tua ada yang memilih yang penting anteng lah dia, nggak nangis, ya, nggak ganggu orang tua. Padahal saudara kurang baik itu, ya. Kita juga orang tua mesti diberikan hikmat untuk penggunaan ya elektronik supaya tidak mengganggu perkembangan anak itu. Nah, saudara, firman Tuhan berpesan, kenakanlah kerendahan hati. Jadi ibaratkan pakaian, kita kenakan, jangan sampai lepas, ya, dari diri kita. Kalau kenakan artinya kemana-mana kita bawa, kita gunakan, ya. Orang kalau lihat kita berbicara, orang dengar, ya, apa yang kita ucapkan, orang bisa menilai kita rendah hati, sombong, angkuh, ya, dan sebagainya. Orang bisa menilai, apalagi lihat perbuatan kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya sebagaimana berkat Tuhan, ketika kita bersikap rendah hati, Tuhan akan memberikan karunia-karunia-Nya kepada kita, lebih daripada apa yang kita harapkan. Bahkan sesuatu yang tidak kita pikirkan, Tuhan anugerahkan kepada kita karena kita bersikap menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Ya, yang ketiga, ya, yang ketiga ini mempersiapkan diri. Di bawahnya itu kepotong saudara, ya, itu apa sengaja ditutupin saya nggak tahu saudara, ya. Ya, kita ini aja deh, mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri. Nah, kita baca ayatnya di dalam Yohanes pasal yang ke-1 masih, dari ayat 26 sampai ayat yang ke-27, 26 sampai yang ke-27. Yohanes menjawab kepada mereka dengan berkata, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Dialah yang datang sesudah aku, yang sudah ada sebelum aku. Yang mengenai Dia, aku tidaklah layak untuk dapat melepaskan tali kasutnya. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, antara Yohanes dan Tuhan Yesus saudara, ya, kelahirannya itu enggak terlalu jauh saudara. Mungkin beda waktu kurang lebih kira-kira ya 6 bulan. Tapi tampil di dalam pelayanan, Yohanes tampil lebih dulu ketimbang Tuhan Yesus tampil. Nah, Yohanes ini tampil lebih dulu untuk menyerukan pertobatan kepada orang-orang waktu itu. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan, menyambut kehadiran Kristus. Sebab pada waktu itu Kristus belum menyatakan diri sebagai Mesias yang diutus oleh Bapa datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Karena itu Yohanes mempersiapkan diri. Dia menyerukan pertobatan. Orang-orang yang bertobat, yang menyerahkan diri, dia baptis. Dia membaptis, itu dikatakan sebagai baptisan pertobatan. Nah, nantinya Yohanes akan memperkenalkan diri kepada Yesus Kristus. Yohanes juga pernah berkata bahwa aku sebenarnya tidak kenal bahwa dia itu adalah Mesias. Saya tidak tahu. Tapi Tuhan telah memberi petunjuk kepada saya. Kalau nanti kamu melihat Roh Kudus
turun atas seseorang, dialah itu Mesias, juru selamat. Apa yang dikatakan oleh Yohanes ini di kemudian hari dalam pelayanannya? Ketika dia sedang membaptis orang, Tuhan Yesus datang memberi untuk dibaptis. Awalnya Yohanes enggan, dia menolak. Saya yang perlu dibaptis. Ya, tapi Tuhan Yesus bilang, biarlah kita menggenapkan seluruh kehendak Elohim. Akhirnya Tuhan Yesus memberi diri dibaptis. Dan ketika selesai dibaptis, Tuhan Yesus naik ke darat, Yohanes melihat Roh Kudus seperti burung merpati lalu hinggap pada Yesus. Dan ada suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Puji Tuhan. Karena itu saudara, Yohanes Pembaptis, dia bersaksi, terutama yang dikatakan kepada Filipus, lihat anak domba Elohim yang menghapus segala dosa. Walaupun Yohanes sendiri awalnya dia mendapat banyak murid-murid, tapi dia sadar bahwa dia diutus bukan sebagai Mesias yang menyelamatkan. Dia hanya mempersiapkan orang-orang untuk datang kepada Tuhan, yang nantinya mereka diarahkan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara, Yohanes adalah orang yang memberitakan, katakanlah memberitakan Injil tentang Kristus. Dia tidak memusatkan pada dirinya. Dia sadar dia bukan Mesias. Dia bukan orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk itu. Dia hanya orang yang membuka jalan, merintis bagi kedatangan Kristus. Kalau kita lihat dari pengakuan Yohanes, saudara, ternyata Yohanes itu tahu bahwa sebelum Yohanes ada, Kristus itu sudah ada. Artinya Tuhan Yesus itu bukan manusia biasa. Dia disebut sebagai anak Elohim bersama-sama dengan Bapaknya sebelum penciptaan alam semesta ini. Dia hadir sebagai manusia hanya dalam rangka menyelamatkan manusia agar manusia tidak dihukum karena dosa dan pelanggarannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yohanes memberikan suatu teladan yang baik, mempersiapkan diri orang untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, itulah sebabnya saudara, kita masing-masing dalam kehidupan kita, kita mulai dari mempersiapkan diri kita sendiri untuk Tuhan Yesus. Kita mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan agar kita berkenan kepada Tuhan. Dan tentu bukan diri kita saja, termasuk saudara, anggota keluarga kita, pemilih kita, sahabat kita, dan orang-orang yang dikenal. Nah, karena itu saudara, adalah merupakan suatu tanggung jawab dan kewajiban kita untuk terus melayani, untuk terus memberitakan Injil sampai pintu anugerah itu ditutup oleh Tuhan sendiri. Kalau sekarang masih terbuka anugerah untuk keselamatan, ini adalah waktu kita untuk melakukan sesuatu untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita dimenangkan oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, entah bagaimana caranya, Tuhan ingin supaya yang menerima berkat keselamatan itu bukan diri kita saja, tapi termasuk anggota keluarga kita, sahabat kita, pemilih kita, siapapun saudara. Nah, karena itu saudara, Rasul Paulus berpesan kepada Timotius. Coba kita baca saudara ya. Ini juga nggak ada di di layar. 1 Timotius 2 Timotius pasal 4 ayat 2.
dikatakan 1 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Tempelaklah, tegurlah, nasihatilah dengan segenap panjang sabar dan pengajaran. Suatu nasihat yang indah dari Bapak rohani kepada anak buahnya, yaitu Timotius. Rasul Paulus memberi pesan, memberi nasihat kepada Timotius. Karena Timotius juga seorang pelayan Tuhan. Yang tentunya sebagai orang muda sekarang dia banyak belajar dari Paulus. Yang nanti suatu saat kalau Paulus sudah kembali kepada Tuhan, maka salah satunya adalah Timotius ini yang melanjutkan pelayanan pemberitaan Injil. Karena itu Paulus berkata, beritakan firman Tuhan, siap atau tidak siap, baik atau tidak baik waktunya. Ya, terus beritakan firman. Jangan diam, jangan berhenti. Selama pintu anugerah masih terbuka. Bagi anak-anak Tuhan yang sudah percaya, kalau dia berbuat salah, berbuat dosa, tegur dia. Ingatkan agar dia berhenti dari perbuatan dosanya, agar keselamatan yang Tuhan anugerahkan itu jangan sampai terhilang. Tegur dengan lemah lembut, tegur dengan penuh kesabaran. Ada kalanya saudara orang sekali ingatkan, nggak mempan, nggak berubah, ingatkan lagi. Nggak berubah juga, ingatkan lagi. Sabar. Memang inilah hidup hati seorang gembala yang melayani. Mesti sabar dengan jemaatnya. Saudara, kalau semua jemaat seperti domba yang baik, nggak susah bagi gembala. Seneng gembalanya. Tapi kan nggak semua begitu. Nah, karena itu firman Tuhan terus diberitakan, diingatkan agar ada perubahan, ada pembaharuan di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, baik tidak baik waktunya, siap atau tidak siap, terus beritakan firman. Dengan segala kesabaran, dengan segala ketekunan, agar banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ini adalah kehendak Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hendaklah juga kita memiliki hati yang penuh dengan kejujuran, kesabaran, ketulusan, dan kasih. Ya, terakhir saudara, setelah kita belajar dari Yohanes Pembaptis, sekarang kita dengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, nggak ada di layar, saya ini tambahan dari saya. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 sampai 30. Pikul lakuk yang kupasang, pikul lakuk atasmu, dan belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu. Karena kuku itu nyaman dan bebanku itu ringan. Haleluya. Saudara, kita bisa belajar dari Yohanes Pembaptis. Itu tidak salah. Karena dia adalah seorang hamba Tuhan yang baik, yang melayani dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kita bisa belajar juga lebih daripada itu dari Tuhan Yesus sendiri. Sang penguasa alam semesta yang menyelamatkan jiwa-jiwa, yang berkuasa atas kehidupan manusia. Ya, belajar kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa dia itu adalah seorang yang rendah hati. Seorang yang rendah hati. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang rendah hati. Dia nampak sebagai manusia, kelihatan bersikap rendah hati. Begitulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita.
Andai kata Tuhan kasih kita beban, tanggung jawab, apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu kata Tuhan Yesus itu ringan. Beban itu ringan. Bukan seperti yang dibebankan oleh ajaran-ajaran duniawi ini. Yang penuh dengan aturan yang gak jelas. Apakah nanti diselamatkan? Tanda tanya besar. Tapi dari Tuhan ada kepastian. Bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan dalam Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Karena itu sekali lagi kalau ada beban, ada tanggung jawab. Sekalipun kita merasa, aduh Tuhan rasanya gak mampu ini. Tuhan akan kasih kemampuan kepada kita. Aduh Tuhan rasanya gak kuat ini. Tuhan kasih kekuatan kepada kita. Tuhan saya gak bisa mikir ini gimana caranya. Tuhan akan bukakan pikiran bagi kita. Sehingga kita merasakan ada suatu kelegaan, ada suatu kedamaian, ada suatu kekuatan di dalam kehidupan kita. Karena itu selain kita belajar dari Yohanes, kita mau belajar juga dari Tuhan Yesus yang lebih daripada Yohanes sendiri. Marilah kepadaku, kata Tuhan, hai kamu sekalian yang letih lesu dan beban berat. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepada. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya selama kita mengikut Tuhan, banyak pelajaran-pelajaran indah. Melalui pengalaman hidup kita, bagaimana Tuhan tolong kita di dalam kesulitan kita, di dalam masalah kita, itu pelajaran yang berharga bagi kita. Bahwa Tuhan itu kasih, penuh kasih, Dia baik, penuh kerendahan hati. Ya, sekalipun ada kalanya orang ngeyel, nolak, tapi Tuhan tetap mendekatinya. Sampai kita benar-benar merasakan kasih Tuhan itu. Yang ada kalanya begitu kita merasakan kasih Tuhan, air mata kita tanpa terasa bisa mengalir dari mata kita. Oh Tuhan, betapa baiknya Engkau dalam hidupku. Haleluya. Nah saudara, pada pagi hari ini kita belajar dari judul firman Tuhan ini tentang hidup sederhana dan rendah hati. Baik dari Yohanes Pembaptis maupun dari Tuhan Yesus. Supaya kita hidup sederhana, bersikap jujur dan rendah hati. Amin. Firman Tuhan. Saya persilakan Pak Musik maju ke depan. Haleluya. Kita angkat pujian Ku Mau Seperti-Mu Yesus. Ini kan enggak ada lagunya saudara, sama Ku Mau Seperti-Mu Yohanes ya. Kita lagu ini Seperti-Mu Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus,
dalam senam jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus. Kita sama-sama berdiri. Mau sepertimu Yesus, sempurnakanlah dalam senam jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Haleluya, haleluya. Bapa, hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus terus akan berkumandang dalam hati kami untuk mengingatkan akan setiap kebenaran firman-Mu. Biar kehidupan kami terus Tuhan dibentuk, diperbaharui, agar kehidupan kami ada keserupaan dengan Engkau sendiri. Pada kesempatan pagi hari ini kami diingatkan kembali, supaya dalam kehidupan ini kami bisa belajar dari contoh teladan kehidupan Yohanes Pembaptis, terlebih Tuhan Yesus sendiri, agar kami masing-masing supaya bersikap jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain, dan terlebih kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan, kalau kami ada keangkuhan, kesombongan, ampuni kami. Sekarang Tuhan, kami mau mengenakan pakaian roh dalam kehidupan kami, yaitu kerendahan hati, menjadi pakaian kami hari-hari untuk kami pergunakan di dalam kehidupan ini. Tuhan, karena itu sekali lagi berkati firman-Mu ini, agar firman-Mu terus akan menyempurnakan kehidupan kami. Dan demikian juga Tuhan, kami terus mempersiapkan diri kami untuk kehidupan ini, agar kapanpun waktu saat di mana kami harus menghadap Tuhan, atau terlebih Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, kami siap menerima kehadiran-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas. Silakan duduk Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan-persembahan kita. Para petugas persembahan siapkan diri sebelum kita memberi, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah kami terima. Biarlah firman ini Tuhan bisa bertumbuh, berbuah, dan dalam kehidupan kami bisa belajar melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini, biarlah menjadi alat dalam tangan kuasa Tuhan. Dan juga kami berdoa buat anak-anak-Mu yang akan mengumpulkan pundi-pundi persembahan. Tuhan berkati kehidupannya, Tuhan berkati seluruh apapun yang dikerjakannya, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian Tuhan sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya
pujian ini bersama dari awal. Tuhan sanggup, haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Bersama-sama katakan, Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak sekali lagi, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selama. Dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selama. Dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita, Bapak Ibu. Sekedar pengumuman untuk minggu depan, seperti biasa ibadah akan diadakan pada pagi hari jam 9. Untuk pelayanan akan di-share melalui grup WhatsApp terkait. Lalu sekedar mengingatkan, untuk minggu terakhir 26 Februari itu ibadah khusus nanti jam 4 sore digabung dengan Jemaat Hikmah, bertepatan dengan ibadah pentabisan Gembala Sidang, yaitu Bapak Nengah Yusak. Jadi dan ibadahnya akan dilayani oleh Ketua BPD DKI atau bagian dari BPH, itu Bapak Pendeta Kiki Cahyadi. Jadi bisa diingat kembali untuk minggu terakhir tanggal 26 Februari jam 4 sore. Oke, ada tambahan dari Om Mediani? Tidak ada. Kita akan masuk ke doa syafaat dan saya persilakan Bapak Pendeta Tony Setiawan pimpin kita dalam doa. Haleluya. Terima kasih. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah saat hari ini. Kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami agar kami bisa hidup, belajar hidup sederhana, memiliki kejujuran, kerendahan hati. Bahkan kami diajar untuk mempersiapkan diri. Tuhan, kami menyadari betul ada satu hal dari kebenaran firman-Mu, agar kami benar-benar peka untuk mendengarkan suara-Mu. Karena ada keadaan di mana kami mempersiapkan diri kami di tengah-tengah tantangan ini. Kami menyadari Tuhan, ketika kami belajar tentang kejujuran, kerendahan hati, maka hati kami terbuka untuk hal-hal yang sedang Kau persiapkan bagi kami. Pikiran, perasaan kami akan menjadi lebih tenang ketika kami terus melihat kepada kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, tolong kami semua agar hari-hari hidup kami benar-benar kami lebih peka dan benar-benar kami belajar untuk mempersiapkan diri
dengan talenta yang telah Engkau percayakan kepada kami, dengan karunia roh yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan, kami mempersiapkan diri kami agar menjadi jalan bagi kemuliaan-Mu nyata di bumi ini. Saat hari ini kami berdoa memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau pakai dia tambah hari tambah heran, dan biarlah urapan-Mu yang baru, kuasa Roh Kudus tercurah dalam kehidupannya. Setiap perkataan yang keluar adalah kata-kata yang berasal dari-Mu ya Tuhan. Saat hari ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, Kau campur tangan menghadapi situasi ekonomi menjelang pilpres. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Banyak hal telah bisa dilewati oleh bangsa ini. Kami percaya kebaikan-Mu nyata, kebaikan-Mu terus ada bagi Indonesia karena Engkau mengasihi Indonesia. Kami berdoa selalu untuk pekabaran Injil. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di Indonesia, negeri tercinta kami. Dan saat hari ini bagi gereja Tuhan yang ada di sini, Tuhan, kami bersyukur dengan keberadaannya. Kami memberkati lingkungan setempat, memberkati pemerintah daerah yang ada di wilayah ini. Biarlah Tuhan saat hari ini gereja-Mu yang ada di sini dapat berkembang, dapat menjadi kesaksian yang hidup, memberi dampak bagi banyak jiwa dan memenangkan banyak jiwa untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Gembala sidang kami memberkatinya. Ibu Gembala sidang kami. Begitu juga dengan rencana pentabisan dari Gembala sidang harian, Tuhan Kau campur tangan. Biarlah tongkat estafet ini bukan sekedar pendelegasian, tetapi benar-benar ada pengurapan-Mu yang baru. Dan benar-benar Tuhan, bahwa ada kuasa Tuhan yang dinyatakan di dalam ibadah pentabisan ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini, bagi persiapan dari rencana gereja, agenda gereja. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah di atas ini semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami hari ini berdoa bersama-sama. Kami melepaskan kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus di dalam nama Yesus Kristus. Dan hari ini kami percaya kesembuhan ini terjadi. Yang lemah dikuatkan, yang sedang berbeban berat Tuhan hiburkan, diberikan kelegaan di atas semuanya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Bagi sidang jemaat-Mu yang hari ini sedang mengalami pergumulan yang berat, ada satu beban yang sulit, Tuhan kami percaya bahwa nama Yesus adalah menara yang kuat, kota benteng yang teguh. Kami percaya kemenangan terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan, dan saat hari ini Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini, dan kami mau menerima doa berkat dari hamba-Mu. Seunah sedang jemaat bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan, sebentar kami mau berpisah untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan menuntun kami dalam perjalanan berangkat ke gereja ini, Tuhan juga akan menuntun kami dalam perjalanan pulang. Arahkan kami Tuhan pada keselamatan-Mu, sehingga kami boleh sampai di rumah dengan tiada kurang suatu apapun. Semua pekerjaan-pekerjaan jahat dari iblis dan antek-anteknya yang ingin mengganggu kami sepanjang jalan dengan roh-roh kecelakaan, merabaya, bahkan maut, kami tolak, kami batalkan rancangannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar pertolongan Tuhan yang sempurna menyertai kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, angkat hatimu kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga dan kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menyongsong kita di awan-awan permai. Haleluya. Amin.
kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.